customer datang ke kita, beli barang kita, kita tidak mau dia kecewa gitu. Jadi kami berusaha untuk menjaga trust, baik di customer maupun di vendor. Jadi, dan kita maju secara bersama-sama. Itu prinsip-prinsip yang kami pegang. Jika seandainya ini ada kejadian bahwa vendor kami, terutama yang wholesaler kan, kalau kita ekspor kan ke wholesaler. Nah, jika mereka menerima barang reject gitu, kita ganti. Halo sahabat ekspor, kali ini dengan saya Karina bersama dengan Bapak Nyoman Arte, pemilik usaha handicraft Balisen atau seni eco ya Pak ya? Benar. Yang ada di Bali, langsung saja ya, boleh diperkenalkan Pak dengan singkat berdirinya seni eco atau yang disebut Balisen. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan kunjungannya ke sini, ke Balisen. Jadi Balisen itu sebenarnya awalnya adalah sebuah usaha buying agent. Jadi itu seperti freelance. Saya dulu freelance, memulai dengan buying agent untuk sebagai perwakilan dari buyer-buyer yang ada di luar negeri. Jadi, nah, setelah itu awalnya dari tahun 91 ya. 91, terus kemudian kami berkembang. Pada tahun 98 kami mulai membuka usaha Seneko, dan kemudian di tahun 2003 kami membangun brand Balisen. Oh, jadi awalnya seni eco dulu, ya, baru mengembangkan nama brand Balisen. Ya, jadi 2003 kita memulai membangun toko dari sebenarnya sisa ekspor yang, jadi kalau kita melakukan ekspor itu kita biasanya membuat barang untuk backup. Jika terjadi reject, terjadi gini, dan kemudian lama-lama itu kok banyak ya barang yang diam gitu. Jadi kami buka toko pertama Balisen itu di 2003 di Balisen Seminyak. Di lokasinya di Seminyak ya? Seminyak. Nah, dari sanalah kemudian Balisen itu berkembang menjadi beberapa toko yang sampai sekarang itu ada 9 toko kita. Totalnya 9 toko ya, 9 sekarang. Toko. Ya, ada tapi semuanya ada di Bali atau ada di luar Bali, Pak? Ya, jadi Balisen itu ada di Bali, terutama daerah pariwisata. Seperti Seminyak, Kuta, Nusa Dua, Subud ada. Dan kita juga ada di Jakarta, di GI Jakarta. Kemudian kita juga ada di Sarinah. Di Sarinah Jakarta. Jadi Sarinah Tamrin. Jadi kita ada di sana. Begitulah. Jadi Balisen atau Seneko itu bertumbuh secara gradual. Bukan sebuah bisnis yang dirancang dari awal akan menjadi begini gitu. Kami berproses. Jadi dan yang kami jaga dari awal itu adalah value yang ingin kami bangun di dalam usaha itu. Dari tahun 1991 ya Pak ya, sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sudah ada 9 toko. 9 toko ya. Baik. Untuk inspirasi seni eco atau Balisen ini untuk membangun usaha yang bergerak dalam homewares ini bagaimana Pak? Itu juga jadi pemilihan komoditas yang kami lakukan itu bukan by design. Jadi itu terjadi secara gradual. Jadi itu berproses, kami berproses. Awalnya itu hanya sekedar handicraft. Terus kemudian kami menemukan bentuk di dalam proses itu. Awal toko Balisen itu kan sebenarnya dia sebagai pembuangan sisa ekspor gitu. Jadi kemudian ketika waktu berjalan kami mulai belajar di retail. Jadi di retail kami belajar menemukan bentuk sehingga Balisen itu menjadi seperti sekarang. Ada sebuah bisnis di mana kami bergerak kalau dibilang home decor, iya, tapi juga tidak hanya home decor. Jadi kita sebenarnya mercantile.
namanya. Itu jadi lifestyle. Jadi mengikuti permintaan pasar, mengikuti zaman, dan kami sangat fleksibel di sana. Dan ketika kami menemukan bentuk seperti sekarang, itu Balisen itu adalah konsep store. Kemudian yang berhubungan dengan lifestyle. Jadi kita ada baju anak, terus kemudian ada handicraft. Yang sebagian besar dari produk itu kalau kita kategorikan dia walaupun dia home decor atau pakaian atau gini, dia lebih ke gift. Jadi lebih gitu. ke gift. Ya, jadi gifty seperti oleh-oleh lah. Kalau makanya orang yang datang melancong ke Bali, paling suka ya, Pak, berwisata ke Bali. Kita di Bali ya, Pak ya. Dan makanya kalau Balisen sebenarnya tidak 80% sebenarnya barang kita itu dibeli oleh wisatawan. Jadi basically kita ada eksportir sebenarnya. Gitu. 80% kita ekspor gitu. Baik, Pak. Produk apa yang menjadi andalan Balisen ini, Pak? Seperti yang saya bilang tadi, Balisen itu adalah sebuah konsep store, usaha yang kita produksi sendiri bersama UMKM binaan yang ada di bawah kita. Yang menjadi andalan kami adalah paling best seller mungkin produknya. Ya, kalau bilang best seller itu dia moving. Jadi moving tergantung trennya, tergantung gininya. Jadi barang yang menjadi andalan kita itu sebenarnya dari konsep itu sendiri gitu loh. Dari konsep itu sendiri ya, entah itu nanti dia menjadi fast moving product atau medium atau slow moving product, itu tergantung desain di masing-masing eranya gitu. Jadi tidak bisa ditentukan kami itu menjual umpamanya baju gitu, yang paling laku baju itu enggak. Jadi itu semuanya seimbang, tergantung sekarang di season ini ternyata yang laku ini gitu. Jadi tergantung season, tergantung desain yang kita lakukan gitu, itu bergerak terus gitu. Oke, baik, Pak. Nah, bagaimana Pak Balisen ini memastikan bahwa semua produknya memenuhi standar internasional? Apakah ada tantangan Pak yang dihadapi dengan mempertahankan standar tersebut? Begini, kami memiliki standar sendiri. Jadi kami memiliki Balisen. Standar kami sendiri yang kami bangun dengan membina vendor-vendor kami yang notabene adalah hampir 100% UMKM. Ya. Kalau boleh tahu vendornya Bapak di bawah naungan Balisen ya. Itu kurang lebih berapa Bapak bekerja sama dengan vendor? Ada sekitar 28 vendor sampai 30-an gitu. Di Bali ya Pak ya? Di Bali dan di Jawa. Oh, di Jawa juga? Ya. Jadi kami membina vendor kami tidak ada beli putus. Jadi dalam artian kami tidak membeli sekarang di sini, besoknya di tempat lain, besoknya di tempat lain gitu, enggak. Jadi kami menemukan supplier atau UMKM yang kami anggap layak untuk kita bangun bersama. Jadi di sana ada kejujuran, keinginan untuk bangun bersama, terus keinginan untuk memperbaiki diri. Nah, ketika kami menemukan itu di dalam suatu daerah, kami akan terus bina dia. Kami akan terus bina dia untuk kita ajak bangun bersama, maju bersama, dan itu adalah salah satu misi daripada Balisen. Ya. Wah. Ya. Mulia sekali ya Pak ya untuk membantu vendor-vendor. Jadi kan untuk memajukan UMKM di Indonesia. Jadi terutama di Bali ya Pak ya. Bali dan sebenarnya seluruh Indonesia. Jadi kami ingin menemukan mereka yang bisa kita ajak maju gitu. Karena hal itu yang kadang sulit kita temukan. Jadi hal itu yang kita temukan, kembali ke standar tadi, bahwa yang menjadi value dari Balisen itu adalah good quality, good price, kemudian good services. Jadi kami memilih bahan baku dengan baik, terus mengerjakan dengan baik, kemudian QC juga dengan baik. Kami tidak pernah
mengorbankan kualitas hanya untuk mengejar kuantiti. Itu kami tidak sama sekali di prinsip kerja Balisen itu tidak ada hal seperti itu. Makanya sampai bertahan sampai saat Ya, ini ya Pak ya, dari tahun 1991 ya. ya ketika customer datang ke kita beli barang kita tidak mau dia kecewa gitu. Jadi kami berusaha untuk menjaga trust baik di customer maupun di vendor. Dan kita maju secara bersama-sama. Itu prinsip-prinsip yang kami pegang. Jika seandainya ini ada kejadian bahwa vendor kami, terutama yang wholesaler kan, kalau kita ekspor kan ke wholesaler. Nah, jika mereka menerima barang reject gitu, kita ganti. Oh, Bapak ada garansi untuk mengganti ya? Betul, kita ganti karena kita nggak mau ada kekecewaan, dan disinilah standar sebenarnya. Standar daripada Balisen itu bahwa kami good quality, good services, good product. Jadi itu yang itu yang peranan penting ya Pak ya, betul. Sampai saat ini masih. Sehingga terbangun trust. Baik Pak. Produk-produknya Bapak nih akan diekspor kan? Negara mana saja Pak yang biasanya Bapak bekerja sama, apalagi untuk ekspor? Ya, ekspor sebenarnya kita ada di 5 benua kan? 5 benua. Ya, di semua negara. Cuman dari segi kuantiti itu kami tergantung dari keadaan ekonomi setempat, tergantung dari taste daripada masing-masing wilayah. Itu kan taste Eropa beda dengan taste Amerika, terus Asia, terus Australia gitu. Ya. Jadi dari 30 tahun itu kita udah sebenarnya ekspor ke semua negara. Ekspor ke semua negara. Ya, cuman ke semua benua gitu. Jadi cuman fluktuatif dia, tergantung dari keadaan ekonomi, terus tren, terus ini gitu. Oke. Ya. Boleh disebutkan Pak mungkin negaranya apa? Ke Amerika. Amerika, terus kemudian ada Singapura ada. Ada Singapura, Jepang, terus kemudian Prancis ada. Terus kemudian kalau di Asia, di Malaysia kita ada, terus kemudian di Australia. Cuman kuantitinya tidak banyak. Tidak banyak Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, dalam rintangan ekspor ya Pak ya, suka duka dalam menjalani ekspor itu apa ya Pak? Kalau boleh kita banyak sharing ya Pak ya. Banyak yang terutama adalah di logistik. Jadi di pengiriman. Jadi pengiriman, kemudian aturan di suatu negara itu yang menjadi kendala. Kadang adanya perubahan aturan import, ada perubahan aturan ekspor, terus kemudian dokumen. Terus juga pada saat COVID kemarin kan yang menjadi tantangan itu bagaimana kita mengirim barang itu ke destinasi, terus itu yang menjadi kendalanya Pak ya dalam intinya pengiriman. Ya, pengiriman. Jadi di samping itu distribusi di daerah setempat. Umpamanya kalau kita kirim ke Amerika gitu, distribusinya gimana gitu di sana itu. Jadi butuh waktu juga kan Pak ya? Butuh waktu, kemudian perencanaan yang matang sebenarnya. Kan kalau kita kirim ke Amerika contohnya, jadi di sana ada 2 season ya. Yang major gitu. Sebenarnya 4 season, cuman yang major 2 season summer dan winter gitu. Ya, jadi jika barang kita lambat produksi, lambat datang, itu seasonnya udah lewat, itu udah. Oh, baik. Ya, jadi itu kendalanya Pak ya, sudah musim winter nih. Ya, ternyata dia sudah musim summer. Ya, belum, enggak gini. Jadi ketika kita ngirim barang untuk summer gitu, lambat datang, keburu ada keburu sudah seasonnya udah berubah gitu. Jadi barang akan diam di customer kita, terus kemudian jadi nunggu untuk season berikutnya jadinya ya Pak ya. Jualnya untuk mereka sih. Jadi ketika mereka mempunyai stok karena keterlambatan barang kan juga kita sebagai vendor atau penjual gitu merasa terbebani juga gitu. Walaupun customer kami yang lama itu nggak akan komplain, dia ya udah gitu. Tapi kadang ada beberapa customer yang juga
menolak ordernya. Jadi ini lambat kok datangnya gitu. Oh, Nah, itu yang menjadi kendala. Kemudian kendala Pak ya. ya aturan-aturan import seperti umpamanya ada terutama Aturan ekspor, ya impor. import yang di negara tujuan. Oh, aturannya di sana ya Ya jadinya aturan ya. di sana yang kita harus Berubah ikuti. apa bagaimana Pak? Ada kadang perubahan ya di sana dan kemudian juga aturan yang di negara kita untuk ekspor dokumen-dokumennya kadang tidak match dengan yang di sana gitu. Nah, itu yang menjadi Terkait dokumen ya juga. terkait dokumen dan itu kadang menjadi kendala gitu. Yang lain sih nggak ada, yang lain nggak ada. Nah Pak, untuk permasalahan tersebut, Ya. kendala-kendala yang sudah Bapak hadapi, bagaimana penyelesaiannya Pak? Oke, jadi tadi saya bilang kendala di masalah dokumen, terus logistik dan lain sebagainya gitu. Jadi yang untuk pemecahan dari kendala itu kita harus prepare. Nah, Oke, harus seperti prepare. kita harus prepare. Jadi semua umpamanya gini, kita mau ngirim barang tertentu yang harus ada surat tertentu gitu. Jadi kita harus prepare dari awal. Ketika ada order itu kita harus detail dulu paham gitu, paham bahwa ini dokumen yang dibutuhkan apa sih, ini nanti ngirimnya lewat mana, harus kita cari informasi. Umpamanya Baik. kayak kontainer gitu. Kalau kita ngirim kontainer sekian feet gitu, atau kita pakai LCL, atau kita pakai kurir, atau kita pakai udara dengan jasa kargo gitu. Nah, dari masing-masing itu kita matchkan dengan permintaan buyer ini. Kapan dia harus sampai di sana, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman itu, dan kendala mungkin apa, dan dokumennya apa aja gitu. Jadi kita harus paham dulu dan prepare bahwa barang yang diorder itu akan sampai tepat waktu di sana gitu. Dan Oh, baik ya Pak. kadang kita tidak memahami bahwa oh ini perlu COA loh, ini perlu ini gitu. Jadi itu yang memang harus kita pahami untuk bisa menghindari kendala-kendala yang saya sebutkan tadi. Nah, pertama kali Bapak Melakukan ekspor. melakukan ekspor. Itu kan lama banget. Jadi tahun sekitar 91 itu saya menjadi buying agent. Kebetulan dikenalkan oleh teman gitu. Jadi Dikenalkan. Saya kan dulu pernah menjadi penjarit, pernah menjadi banyak sekali. pengalaman Bapaknya banyak sekali ya. Nah, jadi ketika ada pada saat itu ada teman yang mengenal, oh ini ada orang dari Jerman yang mau membeli barang di sini gitu. Nah, jadi saat itu saya lihat, wah ini opportunity nih gitu. Ini ada kesempatan ya saya jalan. Dan dari sanalah kemudian ketika kami melakukan itu, mereka puas gitu. Jadi puas, jadi trust terbangun dan berlanjut, dan dia cerita pada temannya. Jadi saya dari sana Dari teman ke teman. ke teman ya, ke teman. Jadi itu yang sangat penting sebenarnya di dalam segala bisnis. Iya, betul. Membangun Relasi. ya, membangun trust. Kadang-kadang orang berpikir bahwa dengan adanya order itu udah uang gitu. Bukan. Jadi kita harus membangun trust kinerja kita dulu, bahwa customer itu bisa puas dengan layanan kita, dengan puasnya dengan apa barang yang kita jual atau service yang kita kasih ke mereka. Dan itulah pengalaman saya. Jadi dari kecil itu ketika kami memulai itu kami berusaha melakukan yang terbaik sehingga mereka mulai ngasih tahu temannya, loh ini loh, kalau kamu beli barang dari Bali hubungi orang ini gitu. Jadi begitulah yang terjadi proses awalnya ya. Bagaimana Bapak bisa bertemu dengan LPI? Oh. Ceritain dong Pak sedikit. Ya itu sebenarnya secara tidak sengaja kita ketemu di sebuah pertemuan dengan Pak Agung Arya kan.
dengan Bapak Ageng Arya. Ya, Pak Ageng Arya. Jadi kita ngobrol, oh begini. Ketemunya di mana nih Pak? Nah, saya lupa nih Oh, di mana. Di sebuah pertemuan, sebuah event. Oh, sebuah event ya? Ya, sebuah event kami ngobrol. Oh, Pak Nyoman eksportir ya, gini. Oh ya, dan kebutuhannya apa? Terus ya kami di eksportir sebenarnya konstan. Apalagi Balisen ya. Balisen itu Ya. ada sebuah usaha sosial yang tidak hanya menekankan keuntungan dalam bentuk kapital gitu. Tapi keuntungan dalam bentuk kapital ini pasti nomor satu gitu, pasti nomor satu. Tapi di samping itu kami juga ingin membangun impact di masyarakat. Terus seperti vendor kami bina. Terus anak-anak yang kerja di sini juga dari binaan kami, dari mereka baru masuk, kita nggak ada menerima karyawan tuh langsung di atas gitu. Oh. Jadi di Balisen itu seperti sebuah usaha yang juga membina karyawan kita, membina masyarakat sekitar untuk yang ingin bekerja di sini. Jadi dia harus belajar sama kami, memposisikan diri sebagai guru gitu, bukan sebagai owner sebenarnya. Iya. Jadi bagaimana bekerja dengan baik, bagaimana ini, dan di dalam melakukan itu karena kami lebih kepada pembinaan, kadang ada cost ekstra gitu. Cuman kami tanggulangi dengan desain operasional yang efisien dan efektif, dan mereka harus mengikuti aturan, terus kemudian disiplin kerja dan lain sebagainya gitu. Dan jika mereka emang mengikuti itu, kita akan ajak mereka selamanya. Jadi di karyawan kami itu ada yang kerja 30 tahun, ada 20 ada tahun. 30 tahun juga loh. 20 lama-lama. Jadi kami sudah merupakan sebuah keluarga gitu. Baik. Jadi itu value yang kita bangun di sini itu ada penghormatan, respect, appreciation, penghargaan, terus celebration, perayaan, ya kita ya caring. Nah, kemudian kembali ke tadi, sejarah saya ketemu dengan LPI itu gimana? Nah, saya ceritakan, oh kami begini gitu. Nah, LPI tertarik. Ayo coba kita lihat bisa nggak kami bantu. Ya di sana mulai terjadi pembicaraan. Terus LPI kami rasa itu sebuah program atau sebuah lembaga yang sangat membantu kami. Nah, tanggapan dari Balisen atas layanan atau jasa yang sudah diberikan LPI kepada Bapak bagaimana? Sangat bagus, terutama kalau kita lihat dari segi ini. Jadi financing di Indonesia itu cukup mahal kalau dibandingkan dengan negara lain gitu, sampai 12% setahun, 11%. Dengan adanya LPI, biaya dari financing itu menjadi lebih bisa ya lebih murah, dan kita lebih bisa berkreasi di sana dengan biaya murah ini. Jadi kita hampir selevel dengan negara lain gitu. Kalau umpamanya biaya financingnya tinggi, terus bagaimana kita berusaha kan gitu. Itu yang dan juga koordinasi, terus kemudian bimbingan yang diberikan LPI juga bagus gitu. Nah, Baik, itu aja Pak. sih untuk gitu. Ya. Nah, harapan kedepannya Pak untuk Balisen dan LPI apa sih Pak? Yang kami harapkan juga adanya kolaborasi untuk pembinaan UMKM. Kolaborasi untuk pembinaan UMKM. Jadi vendor-vendor kita itu harus dibina, itu ada biaya sebenarnya. Iya. Cuman nantilah, jadi kita bisa bicarakan banyak hal untuk yang jika kita ingin memajukan UMKM di Indonesia, itu sebenarnya banyak sekali hal yang mesti kita lakukan dan belum berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau dalam bentuk bantuan itu kadang-kadang bantuannya tidak tepat, terus kemudian siapa yang dibantu juga tidak tepat, terus dan lain sebagainya. Itu yang saya lihat, bukan LPI sih. Iya. Tapi program memajukan UMKM, apalagi mendorong ekspor lagi ya Pak ya. Apalagi mendorong ekspor, itu bisa, kami harap bisa dilakukan secara bersama-sama dengan LPI gitu. Oke, baik Pak. Nah, saya mau coba lihat contohnya dulu Pak ya. Ini contohnya
kerajinan handicraft ya Pak ya. Ya. Ini dalam bentuk Topi. topi ya Pak ya. Pakai aja. Coba Coba ya Pak ya. Itu kreasi, jadi ya dicoba. Oh, ini topi ya Pak ya? Ya, topi. Wah, juga ya. Ya. Ini diekspor kemana Pak? Nah, ini kita ada di toko. Kadang ada orang yang pingin. Ada permintaan juga dari salah satu Amerika, negara. Ya. Oke. Nah, itu juga laptop case. Oke, laptop case. Dan yang unik dari Balisen itu adalah kombinasi warna. Jadi kombinasi warna, color blocking, dan bagaimana warna itu menimbulkan rasa nyaman di pemakainya. Gitu. Jadi lebih ke warna ya Pak ya? Warna. Contohnya kayak ini ya Pak ya? Permainan warna, dan kemudian di samping itu ya udah barang tentu kualitasnya harus bagus ya. Kayak lebih ke Tosca hijau ya Pak ya? Untuk kita ada berbagai warna. Berbagai warna, cuma lebih menonjolnya warna itu ya Pak ya? Oke, baik Pak. Nah, ini pertanyaannya terakhir. Ya. Pesan-pesan Pak dari Balisen bagi teman-teman yang ingin menjadi eksportir, mungkin yang baru mulai. Sharing ya Pak ya, itu kan sudah dari tahun 91 sampai sekarang sudah berjalan nih. Ya, bagi teman-teman yang mau menjadi eksportir, itu sebenarnya yang sangat penting kita lakukan adalah kreatif, kemudian menjaga trust, membangun dan menjaga trust dari buyer maupun dari customer, dan juga dari vendor kita, dari supplier kita. Itu yang sangat penting. Dan kedua, penting ya Pak ya. Yang kedua adalah mencari informasi tentang pasar yang akan kita tuju. Itu informasi itu mendapatnya dari berbagai macam ya Pak ya. Sekarang kan sangat mudah sekali kita mencari informasi kemana aja, informasi tentang taste daripada negara apa yang sedang tren sekarang di sana, terus bagaimana produk kita bisa match dengan tren yang ada gitu. Umpamanya pada saat ini ada laptop gitu. Iya. Kita buat laptop case sih, ini mungkin banyak yang berminat di sana. Dan juga kita bisa lihat sekarang dari sosial media atau dari marketplace. Betul. Apa yang laku, apa yang gini di target pasar yang akan kita tuju, spesifikasinya bagaimana, dan kemudian setelah itu adalah mencari informasi di departemen terkait. Umpamanya Departemen Perdagangan tuh tentang umpamanya kita ada komoditas nih, saya mau ekspor ke Timur Tengah gitu. Bagaimana aturan di sana? Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian aturan ekspor yang kita punya, mungkin kita harus ada sertifikasi gitu. Umpamanya kita harus ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Betul. Untuk barang-barang tertentu, terutama kalau makanan itu sangat ribet kadang-kadang. Iya, kalau makanan ya Pak, soalnya ada makanan, ada tes, ada ini, ada Badan POM-nya juga ya Pak. Gitu. Nah, jadi certificate of analysis banyak itu. Ini kalau mau jadi eksportir itu kita harus memahami segala informasi dulu yang berkait dengan itu, dan kemudian bagaimana kita membangun price point dan lain sebagainya itu sangat dibutuhkan. Dan pada intinya satu kata itu, kalau mau ekspor kita harus memahami dulu semua yang berkaitan dengan ekspor itu. Jangan hanya sekedar saya mau ekspor nih gitu, tapi tidak mau belajar dan tidak mau mencari informasi. Kadang-kadang kita udah ada order, kemudian kita kerjakan, ngirimnya masalah. Iya. Nah, jadi itu kan menjadi harus belajar intinya ya Pak ya. Belajar dan kemudian detail, kemudian kita tahu segala informasi yang mungkin akan menjadi masalah. Oke, baiklah. Cukup sekian obrolan kita kali ini dengan Bapak Nyoman Arte pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kesempatan selanjutnya. Mari Pak, kita salam ekspor dulu ya Pak ya. Iya. Salam ekspor.